Sobat Katedral, selamat datang di podcast Katedral Faith Space. Pada episode kali ini, kita akan membahas seputaran kesaksian iman dari umat pasutri yang ada di Katedral Hati Kudus Yesus, Surabaya. Bersama saya, Casey. Hari ini saya sudah hadir di sini bersama dua narasumber. Nah, di sini, halo, selamat siang Bapak, Ibu. Selamat siang. Boleh tahu ini dengan Bapak siapa hari ini? Perkenalkan saya Sobat Katedral, saya Pak Yosef Nata Utama dari lingkungan Emmanuel Wilayah 3 Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Dengan Ibu siapa, Bu? Selamat siang, perkenalkan saya Ibu Asisia Pasti Rahayu, biasa dipanggil Ibu Asisi, dari lingkungan Emmanuel Wilayah 3 Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Salam jumpa Bapak Nathan dan Ibu Asisi. Iya. Saya, Casey, Iya. yang hari ini menjadi host dan akan menanya banyak nih pertanyaan tentang kesaksian iman yang sudah dialami oleh Bapak dan Ibu. Nah, kalau boleh tahu, sudah berapa lama nih jadi umat di HKY? Gitu. Dari Bapak mungkin sudah berapa lama, Pak? Kami tinggal di Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya sejak Juni 1993. Oh, udah lama ya, Pak? Iya. 1993. Oke. Itu berarti Bapak baptisnya kapan nih, Pak? Kalau boleh tahu. Apakah sejak bayi, remaja, ataukah udah dewasa gitu? Kebetulan kami baptis itu satu keluarga. Oh, satu keluarga baptis. Jadi bapak, ibu, kakak saya, adik-adik itu baptisnya di salah satu stasi di Uskupan Tanjung Karang, Lampung. Di Lampung. Lampung. Berarti bukan di Surabaya. Surabaya. Ngerantau ya. Nah, itu baptisnya tanggal 8 Januari 1970. Oh, 1970. Iya. Berarti Bapak baptis, Ibu juga sama? Oh, beda. Oh, beda. Oh. Berarti Bapak tahun 1970 baptisnya. Iya. Nah, kalau Ibu tahun berapa Ibu baptisnya? Kalau saya lahirnya tahun 1962, tanggal 2 Agustus ya. Nah, saya dibaptis tanggal 13 Agustus 1962. Jadi bayi 11 hari sudah dibawa ibu saya di ujung gereja itu. Ada Santo Yohanes Pemandi di sana. Baru 11 hari masih bayi. Baru 11 hari bayi. Iya, jadi masih bayi. Dibaptis oleh Romo Rat CM. Nih surat baptisnya. Romo Rat CM nih, Paroki Hati Kudus Yesus asli. Oh, di sini ya berarti baptisnya. Asli, Ibu iya. baptis di sini. Oke. Iya, dari Paroki Hati Kudus Yesus asli, iya. Iya. Kalau Bapak tadi romonya siapa, Pak? Romonya ini Romo seorang misionaris dari Belanda, dari Kongregasi Hati Kudus Yesus, Hati Kudus Yesus. SDY, Romo Van Kam. Van Kam. Orang Belanda. Berarti Bapak sebelumnya itu ada pelatihan gitu ya mungkin? Pelatihan berapa tahun Saya gitu? agak lupa ya. Itu karena waktu itu saya masih usia 9 tahun ya. Saya menurut akte kelahiran tuh lahir tahun 1958. Tetapi di akte surat baptis itu tertulis 1959. Setahun ya? Ya, hampir 9 tahun ya, usia 9 tahun ya. Waktu itu memang ada pembelajaran dari seorang katekis untuk keluarga kami sebelum dibaptis, tetapi saya lupa apakah itu selama berapa lama persiapannya. Tapi yang penting kami satu keluarga dibaptis. Satu keluarga dibaptis. Iya. Ada itunya, persiapannya. Ya, itu persiapannya, Iya, pembelajaran dari seorang pembelajarannya katekis. katekis. Oke. Nah, Bapak, udah berapa lama nih Bapak dan Ibu mengarungi bahtera rumah tangga gitu? Mungkin bisa diceritakan kayak Gimana, Bu? 37 tahun. 37 tahun. 37 Nah, tahun. waktu itu menikahnya di mana? Di Paroki Santa Perawan Maria Tak Bercela. Santa Maria Tak Bercela Surabaya Ngagel. Oh, di Ngagel, iya. Diberkati oleh Romo Sunaryo CM. Iya. Romo. Dan yang memilih tanggal pernikahan kami juga Romo Naryo. Romo Naryo. Iya. 22 November tahun
88. Heeh. Jadi yang menentukan tanggalnya Romo Iya, sendiri. Romo sendiri yang cari Kira-kira tanggal. gimana tuh? Kok bisa Romo yang nonton? Biasanya kan bukan Romo yang nonton. Iya. Kok bisa gitu? Mungkin Nggak bisa tahu, Romo ceritain. itu membimbing kami selalu. Iya. Membimbing selalu. Istimewa sekali. Waktu itu saya ngajar di Santo Hendrikus. Waktu kami jadi pengantin itu. Iya. Dan gereja itu penuh sekali isinya. Saya sampai heran, ini kok, ini sampai orang-orang juga heran. Waduh, ini siapa yang jadi manten kok rame sekali. Romonya 2. Jadi Romo Naryo yang baptis, terus Romo Stanis beda CM, itu yang jurigen anak-anak SMA Hendrikus. Romonya dirigen? Iya, Romo Hendrikus. Iya. Waktu itu Romo kan kepala sekolah Santo Hendrikus. Jadi Romo yang dirigen. Jadi siswa SMA Santo Hendrikus itu penuh sekali, penuh. Di dalam itu, Di dalam ngikutin gereja. perayaan. Iya, ngikut. Dan mereka yang jadi panitia. Mereka yang jadi panitia, jadi kejutan bener. Kejutan bener. Iya. Itu rame ya. Berarti Iya. dirayakan bukan hanya keluarga saja, tapi Iya. tadi sampai siswa ya? Iya, Itu, siswa. Dan yang terkejut lagi ketika kami mengaturkan Romo, ini stipendium dari kami. Romo menolak. Romo tolak. Ternyata setelah kami buka, isinya lebih besar dari stipendium kami. Karena sebelum nikah, kami itu berdoa, Tuhan, semoga peristiwa di Kana terjadi dalam pernikahan kami. Jadi anak-anak itu waktu pesta sederhana di rumah itu, mereka buat panitia. Mereka pakai baju nasional, mereka sendiri yang kejutan. Kayak itu belum, Bapak Ibu belum tahu itu. Nggak tahu apa-apa itu. Nggak tahu apa-apa. Yang menyiapkan untuk pelaminan itu mereka. Panitia mereka, terima tamu mereka, di gereja mereka semua. Jadi sampai, aduh benar-benar peristiwa karena terjadi dalam pernikahan kami gitu. Sangat terharu ya tentunya, kayak wah ternyata semegah ini gitu. Padahal kami kan nggak siap untuk Iya, biasanya kan kalau pernikahan ya hanya keluarga. Nanti ini siswa semua. Banyak sekali orangnya waktu itu. Lalu ketika saya masih kuliah ya, sudah kerja tuh saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, semoga kau kirimkan bagi saya itu Yosef yang baik. Gitu. Ternyata Tuhan kirim bener. Nah ini cincin saya isinya namanya Yosef. Iya, Yosef, bener-bener nih Yosef. Yosef. Ada tulisannya? Iya, tulisannya cincin kawin namanya Yosef. Jadi apa yang kita minta Tuhan dengarkan. Dia memang bener-bener Yosef yang baik buat saya. Kenapa tulis Yosef? Iya kan kalau di cincin pernikahan kan nama pasangan. Oh, nama pasangan ditulis di dalam cincin, iya. Oh. Iya. Oh iya betul. Bapak punya juga ada? Iya. Susah dibuka ini. Tulisannya juga. Tulisannya apa? Asisi. Dia minta sama Tuhan. Iya. Oke. Rame banget ya waktu itu ya, pasti festival penuh sampai nggak nyangka. Nah, terharu juga, nggak nyangka gitu tiba-tiba rame. Mobil pengantin juga 2. Ada 2. Iya. Dia diantar sama Tante Liang, saya diantar sama Pak D. Pak D saya, Pak. Jadi semua apa yang kami butuhkan itu sungguh-sungguh Tuhan kirim, Tuhan sediakan. Apalagi itu hari bersejarah banget ya. Iya. Dalam pernikahan gitu tuh hari yang kayak momen yang sangat selalu diingat sepanjang hidup gitu. Dan tanggalnya angkanya double. Tanggal 22 November kan 11. 22, 11. Terus tahun 88. Double semua ya? 22, 11, 88. Tanggal cantik itu. Tanggal cantik. Iya, tanggal yang milih. Romo Naryo. Romonya udah pikiran, ini kayaknya tanggal ini aja nih, tanggal cantik ini. Nah, di sini aja. Romo yang menentukan, Romo Sunaryo CM. Kan tadi bahas tentang pernikahan nih. Jadi gimana sih? Mungkin ada cara tips atau kiat yang merawat kesetiaan nih dalam perkawinan yang sudah dijalani selama 37 tahun. Itu dari Bapak mungkin. Iya, pertama dari kami berdua itu adalah komunikasi. Ya. Jadi kami harus komunikasi. Ya, betul. Ada komunikasi depan saya nih. Segala sesuatunya kami komunikasikan. Ya. Pertama ibu kan banyak kegiatan. Banyak ikut kegiatan macam-macam. Kami sering bicara. Katanya besok kemana, ada apa dan sebagainya. Itu dikomunikasikan. Ya. Itu komunikasinya itu bilang jadwal. Bapak juga kan aktif di ini ya? Iya, enggak seberapa aktif. Terbatas ya. Oh. Ibu lebih banyak. Ibu lebih aktif di sini. Ada Legio, PKRI. Ya. Apalagi Bu? CLC. CLC, apalagi
di Indrasana macam-macam banyak. Kalau Terus Bapak ya. di bagian mana? Saya Asisten imam. asisten imam. Asisten imam. Dulu di DPP, Hmm. ketua wilayah, ketua lingkungan. Hmm. Jadi kegiatan saya terbatas di situ. Iya. Terus sekarang di lingkungan dari seksi liturgi. Tapi sibuk juga lumayan banyak kan pembagiannya, walaupun Iya. Ya, itu kami ya. saling mengisi, makanya Saling mengisi. pentingnya Komunikasi. komunikasi di antara kami. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saling percaya. Iya. Ya. Jadi ibu mau kemana? Saya percaya penuh. Apa yang dikerjakan saya percaya. Artinya tidak akan kemana-mana gitu. Iya, iya. Saya melulu, kalau misalnya mau rapat, mau pertemuan, mau legio, ya legio. Dikomunikasi. Dia selalu bilang, kok pulang jam sekian ada apa? Oh, lu pesan diajak teman makan. Tapi di weekend. Iya. Weekend makan. Di weekend. Oh, yang kedua, besuk temannya yang sakit di rumah sakit. Pentingnya komunikasi. Jadi Pentingnya kami komunikasi. tidak saling, tidak pernah merasa curiga gitu. Kenapa enggak ada? Karena selalu komunikasi, nggak ada yang kayak silent treatment Nggak gitu ada. ya, langsung Ya. dikomunikasikan, ditanya satu sama lain juga. Dan dari ibu? Dari ibu gimana, Ya. Bu? Saya bersyukur ya, saya kan bilang sama Tuhan, Tuhan beri saya Yosef yang baik. Ternyata dia itu sifatnya memang membebaskan, demokrat. Bukan partai loh ya, tapi sifatnya demokrasi. Ya, betul. Jadi membebaskan gitu. Dia percaya, saya percaya. Nah, sejak masuk di rumah di Noyo itu, kami tinggal di Noyo itu, saya langsung ditangkap oleh ketua lingkungan. Ketua, Mbak anu ya mau aktif di lingkungan. Oh mau, saya suka gitu. Udah gitu, bisa ngajar katekumen. Oh bisa gitu. Terus disampaikan ketua lingkungan ke Romo Tanalepi, Anton Tanalepi waktu itu. Nah, Romo Anton Tanalepi CM minta ijazah saya. Nah, saya kan alumni kata ketik Jogja. Ya, itu tahun berapa, Bu? 93 diminta. 93. Begitu datang tuh langsung saya ditangkap oleh ketua lingkungan. Datang langsung Iya, dihubungi iya, gitu ya. soalnya saya kan nampak di lingkungan itu seperti yang proaktif gitu loh, jadi kelihatan gitu. Iya, Terus, iya. ayo Mbak aktif di, iya senang saya senang, saya sudah nazar sama Tuhan. Saya memang mau menggereja saya gitu. Udah gitu punya anak hamil. Nah, dalam hamil pun saya tetap ngajar katekumen di rumah. Jadi ada berapa orang, 7-8 orang datang di rumah untuk jadi calon baptis gitu di katekumen dewasa gitu. Jadi sejak 93 sampai saat ini. Sampai saat ini ya, saya di WKRI, WKRI Hati Kudus Yesus, terus diminta jadi wakil pengurus yayasan Dharma Ibu, Sekolah Indriasana 7 milik WKRI milik WKRI di Paroki Redemptor Mundi di Dukuh Kupang. Lalu CLC Christian Life Community itu menghayati spiritualitas Santo Ignatius Loyola. Itu spiritualitas yang dihayati oleh Bapak Paus Fransiskus Serikat Yesus. Jadi meneladan cara hidup Santo Ignatius. Nah, patungnya ada di gereja kita, di belakang Santo Ignatius Loyola. Di dekat pintu masuk ada ya. Oh, yang itu, patung itu. Santo Ignatius Loyola, dekatnya tempat untuk pintu bel. Ada situ ada Santo Ignatius Loyola. Itu jadi di CLC saya untuk menyuburkan iman saya bergabung dalam sejak mahasiswa di Jogja, saya ikut itu. Terus Legio Maria, sejak SMA saya juga anggota legioner. Berarti udah dari SMA Bandung Santa Angela. SMA Bandung. Usulin ya. Kalau universitasnya? Sekolah Tinggi Kata Ketik STK. Sekarang namanya Sanata Dharma. Oh, Sanata Dharma. Iya, sekarang namanya Sanata Dharma. Bidang pendidikan agama. Nah, kami di lingkungan masih tetap sebagai tim katekese dan liturgi. Nah, kalau Pak Nata ini bagian pendoanya, seandainya ada warga yang meninggal, nggak ada biaya untuk ke Ario atau kemana. Saya belajar dari ayah saya, karena ayah saya perawat, angkatan laut tapi perawat yang biasa memandikan jenazah. Jadi saya sudah berapa umat di lingkungan yang meninggal, saya membantu tim memandikan jenazahnya. Saya memandikan jenazah, Pak Nata
yang mendoakan di makam. Mendoakan Jadi di makamnya. kami kerjasama. Iya, saling bekerja sama Kerjasama. tadinya. Iya. Iya, saling melengkapi itu tadi. Mm-mm. Saling percaya, saling komunikasi. Saling komunikasi. Intinya Seandainya saya ada petugas ngisi APP atau bulan Maria saya nggak bisa, suami saya langsung ambil bagian. Jadi langsung, iya. Pak, tolong aku nggak bisa hari ini, langsung dikerjakan suami Iya. saya gitu. Jadi saling saling mengisi, saling melengkapi satu jangan sama sampai lain. tugas itu tidak terlaksana, Tidak untuk terlaksana. melayani umat. Iya, Gitu. karena berpelayanan juga dengan sepenuh hati. Iya. Ya. Jadi sejak 93 sampai sekarang. Tapi happy. Tapi happy kan karena Happy. kita melayaninya dengan sepenuh hati. Iya, sudah nasar sama Tuhan. Bersama-sama juga kan Iya. dengan Pak Nata dan Iya. Mbak Sisi gitu. Iya. Nah, ini Bu, kan tadi banyak banget nih aktivitasnya. Bapak tadi ada jadi asisten iman itu, dan Ibu juga tadi banyak banget tuh sampai aku nggak bisa sebutin terlalu banyak. Bapak juga banyak banget itu. Nah, kira-kira itu gimana sih cara dari kayak dukungan dari pasangan kalau salah satu atau dua-duanya tuh aktif banget di lingkungan atau wilayah atau paroki gitu? Gimana tuh kayaknya dukungannya gitu, dukungan yang diberikan selain melengkapi tadi gitu. Ya, saya mendoakan supaya dia tetap sehat, tetap sukacita dalam pelayanan, itu saya doakan itu. Iya. Kalau dari Bapak gimana Ya, dukungannya? kalau dari saya misalnya untuk menjadi asisten imam itu kan butuh dukungan istri. Oh, Salah iya. satunya tanda tangan, Oh, persetujuan istri. ada ini lagi. Dari istri. Ya, saya minta tanda tangan. Tanda sama tangan istri. persetujuan ini Persetujuan untuk jadi asisten imam. gitu ya. Seperti Iya. itu ya. Oh, berarti kalau mau asisten imam tuh harus tanda Harus tangan dulu. persetujuan istri. Persetujuan istri. Kalau nggak setuju berarti enggak. Ya. Iya. Tapi untungnya ya saling komunikasi itu penting. Saling Terus, percaya tadi juga. Iya. Terus awalnya untuk jadi asisten imam itu dorongan dari anak. Oh, anak saya itu yang kedua, itu begitu komuni pertama, anak putri langsung jadi misdinar. Oh, sampai sekarang ada Dulu berapa boleh anak perempuan. Berapa ini buah hati yang udah dianugerahi sampai sekarang? Oh ya, buah 3. hati. Ada 3. Ada 3 anak saya. Anak kami 3. Nomor 1 Monica. Monica Ayuning Tias. Itu kelahiran 1989. 1989. Iya, sekarang tinggal di Jerman. Sudah 13 tahun ya. 13 tahun di sana. Terus yang kedua Putri Maria Tanda Agung. Lahirnya Jumat Agung. Jumat Agung. Makanya Tanda Agung belakang. Yang beri nama itu Romo Witter. Romo lagi. Romo Witter yang beritahu. Beri nama. Saya tanya, Romo lahirnya Jumat Agung. Siapa namanya Romo? Terus Romo bilang, Maria Agung. Maria itu Agung. Agung. Oh iya Romo. Jumat Agung. Terus saya bilang, anak saya gini, wah ini yang yang membiayai kami untuk melahirkan di RKC itu Romo Tondo. Romo juga. Jadi sehari sebelum berangkat ke Italia beri amplop. Ini uang untuk biaya melahirkan, besok melahirkan. Ternyata besok lahir, Romo berangkat besok lahir. Terus udah ini uang dari Romo Tondo sebagai tanda kenangan supaya dikenang. Udah namanya Maria Tanda Agung. Tanda Agung. Nah, Tondo di Indonesia kan jadi tanda. Jadi Maria Tanda Agung. Ya sekarang kerja di Yohanes Gabriel, Yayasan Yohanes Gabriel. Bantu Romo-Romo di Yohanes Gabriel itu. Yang ketiga putra Alfonsus Anugerah Utama. Ada lagi tuh artinya itu ada lagi. Saya kan bilang sama Bunda Maria yang di depan ini, yang gendong bayi Yesus itu, Bunda, orang-orang punya anak laki, saya juga pengen punya anak laki. Saya novena, tiap hari novena 3 Salam Maria. Terus di situ kan ada Santo Alfonsus Maria Liguri. Terus Bunda nanti seandainya laki, saya beri nama Alfonsus. Ternyata benar ternyata diberi anugerah juga. Terus saya tuh bilang gini sama ibu saya, Bu, ibu saya yang waktu baptis saya umur 11 hari masih pipi. Bu, kenapa ya aku sama Bunda Maria yang di depan yang gendong bayi Yesus tuh hatiku tuh dekat sekali, Bu. Kenapa kok doa-doaku itu didengarkan? Aku selalu bilang kalau boleh ya Bunda, dan ternyata selalu boleh gitu. Terus ibu saya bilang, iya kamu waktu habis dibaptis, ibu baptismu itu namanya Mbah Nowo, Kak. Saya manggilnya Mbah Nowo.
Mbak Nowo. Oh iya Ya Yuliana ini Ya. digendong, saya tuh bayi kecil Bayi kecilnya heeh, digendong. dari tempatnya Santo Yohanes Pemandi yang di belakang itu yang ada Hmm. bejana air baptis, Air baptisnya. digendong terus dibawa terus diangkat saya diangkat gini, Bunda, anak ini saya serahkan, pakailah dia menjadi alat kasihmu. Katanya, oh makanya aku kok deket Bu sama Bunda Maria itu, aku nek minta apa-apa mesti dikabulkan. Ya misalnya ya, saya bilang gini sama Bunda, Bunda, kalau boleh selalu depannya, kalau boleh anak-anak saya sekolah di Santa Maria, karena saya dulu juga alumni Santa Maria. Kan dekat dari rumah 5 menit jalan kaki. Terus dari TK, SD, SMP, SMA tiga-tiganya boleh. Boleh tiga-tiganya, ternyata boleh semua. Padahal kan terkenal. Iya, betul. Tapi ajaib ya, Bunda Maria mengizinkan. Selalu ada pertolongan. Iya. Sesuai dengan isi dompet saya. Iya. Sudah gitu ketika graduation SMA ya, dengar ibu-ibu cerita sharing-sharing. Anakmu masuk mana? Masuk ini, perguruan ini. Anakmu masuk mana? Kena berapa? Gitu. Dengernya itu ngeri gitu ya. Ngeri. Sekian belas juta, sekian puluh. Aduh, langsung bilang, Bunda Maria, saya lagi ke Bunda Tolong. Bukan tolong, Kalau boleh. Kalau boleh anak saya beasiswa seperti saya dulu. Ibu beasiswa dulu. Beasiswa. Beasiswa dari keuskupan. Keuskupan Bapak juga. Keuskupan Bandung. Saya. Saya keuskupan Bandung. Saya dulu beasiswa juga. SMA di mana Bapak? Kalau ibu tadi di Bandung ya? SMP Santa Maria Surabaya, Ursulin. SMA Santa Angela Bandung, Ursulin. Ursulian lagi. Kalau Bapak Saya kan perjalanan panjang. panjang banget ya? Iya. Saya SMP jadi SD di Lampung, SMP di Lampung, kemudian SMA di Palembang, perguruan tinggi di Jogja. Di Jogja, pasti sama. Iya. Tapi ibu di beda kampus. Beda kampus. Jauh. Berarti ketemunya di mana nih? Kok bisa ketemunya di mana? Jangan sampai ketemunya di surat. Ketemunya di Jogja. Oh, di Jogja. Iya. Zaman dulu belum ada HP, Iya. surat. Pakai surat dulu. Mau kasih kabar. Suratnya gombal. Iya. Komunikasinya lewat surat ya. Iya, Kalau sekarang kan TikTok, Facebook, udah bisa. Iya. Zaman dulu pakai surat. Iya. Oh, iya. Oke, kita lanjut yang tadi ya Bu ya. Iya, Yang mana ya tadi ya? Dukungan dari pasangan yang AI asisten iman. Oh ya, lanjut ya, asisten imam. Oh sorry. Apalnya itu. Iya gini, anak saya kan Miss Dinar Putri, dia bilang gini, Pak, alangkah bahagianya seandainya Papa jadi asisten imam. Karena Mama sudah ngajar komuni pertama, ngajar krisma di paroki gitu ya, ngajar katekumen gitu. Terus Papa bilang, belum waktunya, Papa harus sabar dulu katanya. Akhirnya terpanggil dia gitu. Akhirnya terpanggil karena itu tadi himbauan anak saya yang nomor 2. Alangkah bahagianya kalau kita semua boleh melayani di gereja. Dan anak saya dari sejak komuni sampai SMA. Miss Dinar Putri. Ya, kayak itu kan. Ya kayak boleh kan waktu itu boleh. Jadi setelah dia Miss Dinar, lalu dia lektor karena nggak ada Miss Dinar Putri tidak diizinkan Miss Dinar Putri, lalu dia beralih ke lektor. Tapi karena dia setelah lulus S1, lalu dia ada kemurahan hati Tuhan, yaitu tadi saya bilang dapat beasiswa, lanjut ke S2 di luar negeri, di Filipina, di Manila, di UST. Jadi lektornya hanya beberapa setelah dia keterima di Manila. Sebelum keterima di Manila, dia lektor ya. Iya. Jadi awalnya itu semuanya dari kasih. Kita tuh mau melayani ya. Iya. Saling komunikasi itu. Berarti yang lebih aktif itu ibu ya dari SMA ya. Kalau Bapak tadi dari saya mulai aktif di lingkungan tuh mungkin sekitar 1998. Awalnya saya jadi sekretaris wilayah. Sekretaris wilayah, kemudian di lingkungan tuh ada ketua lingkungan yang tidak bersedia. Saya tidak ikut rapat, tapi istri saya pulang, Pak, diminta jadi ketua lingkungan. Kaget dong. Kaget dong tiba-tiba. Mau enggak mau ya harus mau jadi ketua lingkungan. Iya, kaget dong. Ketua lingkungan. Ketua lingkungan 2 periode. Kemudian jadi ketua wilayah juga 2 periode.
selesai dari ketua wilayah, saya jadi anggota BGKP bagian kepegawaian. Kepegawaian. Iya, kepegawaian. Salah satunya sama Gaby ini. Oh iya. Ya, Awalnya operator itu. awalnya sama Gaby. Iya. Kemudian mulai periode ini saya sudah berhenti karena sudah 2 periode, digantikan oleh yang lain. Tetapi saya paling tidak bisa menorehkan sesuatu di kepegawaian, karena di sana salah satunya adalah mengenai soal penilaian dengan karyawan. Tertulis di peraturan bahwa untuk naik pangkat dan sebagainya itu harus ada penilaian. Tapi waktu saya masuk, tidak ada sama sekali penilaian seperti apa. Kemudian saya coba rancang dengan teman-teman waktu itu dengan Pak Danang sama Bu Lucy. Akhirnya terbentuk peraturan untuk memberikan nilai pada karyawan yang mau naik pangkat. Iya, jadi yang menginisiasikan gitu ya. Iya. Program Sampai baru. sekarang masih berlaku pendanaan. Saya tanya ke Mbak Gaby mungkin. Oke. Kemudian yang kedua yang belum saya terlaksanakan yaitu bagaimana memadukan peraturan ke karyawan. Itu sampai saya berhenti dari kepegawaian itu saya belum sempat menyelesaikan itu. Iya. Tapi sudah saya rapatkan sampai akhir, tinggal persetujuan dari Romo waktu itu. Iya. Berarti saat ini masih on progress. Ya mungkin, saya nggak tahu ya. Saya nggak ikut belum, lagi. belum ya. Oh, udah enggak lagi. Oh iya. Masih ada Kak ya. Kegiatan saya ya. Tahun 2012 itu diundang, diminta oleh Bapak Uskup almarhum Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono untuk sebagai anggota Dewan Pastoral Keuskupan. Wow. Iya. Itu rasanya aduh bersyukur sekali ya. karena di sana itu ibunya atau putrinya itu sedikit. Kebanyakan bapak-bapak tokoh-tokoh DPP dari seluruh Keuskupan Surabaya, dari berapa puluh paroki gitu. Kami bertemu 3 bulan sekali di DPK itu. Jadi melihat kemajuan tiap-tiap paroki, bagaimana perkembangan, itu kita bahas 3 bulan sekali di DPK. Itu kami pertemuannya di luar kota biasanya. Bersyukur sekali boleh dipercaya untuk pernah menjadi anggota DPK 2 periode. 2 periode. Iya. Mewakili kategorial CLC itu tadi, karena diseleksi untuk jadi anggota DPK itu, diseleksi saya mewakili dari CLC Christian Life Community. Itu yang menghayati spiritualitas Santo Ignatius Loyola. Itu yang buat saya bersyukur sekali. Selain di paroki, boleh ikut ambil bagian di keuskupan. Iya, itu semua karena adanya kasih dari kita ingin berpelayan. Akhirnya Tuhan kasih jalan kan. Iya, saya mau ini, Tuhan kasih. Saya mau ini, Tuhan kasih. Kalau boleh. Iya kan, Tuhan mengizinkan semuanya. Kalau boleh. Iya, gitu. Dan Bunda bilang boleh. Boleh. Bunda bilang gas aja, boleh gitu ya. Boleh. Minta 1 dikasih 5. Beasiswa. Iya, minta 1 kasih 5. 5 beasiswa, bayangkan. Hebat. Betapa murah hatinya Allah Bapa. Iya. Allah Bapa selalu murah hati. Iya. Emang kita juga harus saling percaya juga pada Tuhan. Oh, sangat berserah. Berserah kepada Tuhan. Berserah. Karena walaupun kita punya banyak masalah atau apa gitu ya, tentunya kita harus kan ada melibatkan Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus lebih besar. Iya, Tuhan lebih besar dari masalah itu. Nah, ini sekarang ada nggak ayat kitab suci yang paling berkesan nih? Misalnya selama dalam pernikahan ini, kitab suci apa sih yang paling berkesan, menguatkan dalam setiap kegiatan Bapak dan setiap peristiwa hidup sampai saat ini? Dari Pak Nathan dulu. Iya, ini seperti yang dikatakan Mbak Kesi, bahwa karena kasih Tuhan dan sebagainya. Jadi ayat yang menguatkan bagi saya dalam hidup saya sampai saat ini adalah dari Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Itu kalau disingkat namanya MCK. MCK. Apa tuh MCK? Mintalah. Carilah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. C. Carilah maka kamu akan mendapat. K. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. MCK. Ini sangat mengetuk hati saya, menguatkan hati saya, karena pada awal mula saya tinggal di Surabaya itu pertanyaan besar bagi saya adalah apakah saya mungkin
bisa mendapatkan rumah di kota Surabaya? Itu pertanyaan awal dari saya. Iya, tentunya. Rumah bagi Rumah. saya. Ternyata berdasarkan ayat kitab suci ini, Tuhan mendengarkan doa saya. Akhirnya pada Oktober tahun 1992, kami dibolehkan beli rumah tua di Dinoyo. Oh, di Rumah tua, Rumah tua. artinya rumah yang sudah betul-betul tua, reot dan sebagainya, Tapi lengkap. tapi dekat dengan gereja, dekat dengan sekolah. Mm-mm. Bahkan saya memberi istilah rumah itu adalah dokar. Mm. Hasil doa dan karya. Karena kami juga betul doa, waktu Iya. kami tinggal dengan mertua itu, hampir tiap malam kami berdoa bersama. Rosario. Rosario Jam bersama. 12 malam. Setiap malam itu. Iya. Rosario jam 12 malam. Kemudian Misa paginya, pagi. misa pagi di gereja SNTP. Heeh. Kebetulan dekat ya. Ya, dekat. 200 meter. Jadi ini yang menguatkan kami, ayat ini betul-betul bahwa Tuhan mendengarkan doa saya. Gitu. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, Carilah. dan ketuklah. Ya. Mm. Dan Tuhan betul-betul mendengarkan itu. Ya. Waktu itu saya waktu misa pagi di mana? SNTP. Permintaan satu sederhana. Tuhan, bolehlah kami bisa punya rumah. Waktu itu gereja SNTP bukan seperti sekarang ini ya. Gerejanya agak ya sederhana. Sederhana. Kemudian samping kanannya itu ada bangunan kecil. Ya. Saya minta cuma sebesar itu. Dan Tuhan mendengarkan itu. Tapi setelah itu saya menyesal ya, kenapa sudah nggak minta yang besar aja gitu. Minta yang Capek kecil, nyapunya nanti. Secukupnya saja ya, secukupnya saja gitu. ya. Saya renungkan seperti itu. Jadi Tuhan betul-betul mendengarkan itu. Yang penting kita tekun dan setia berdoa dan aktif. Iya. Jadi tidak hanya sekedar doa, tapi kita tidak mau bergerak, Ya, mencari dan sebagainya. kayak apa? Ora et labora. Iya, Nah, lapor. jadi istilah bedanya dokar, Dokar. Dokar. doa dan karya. Iya. Naik dokar. Dokar. Doa dan karya. Iya. Gitu. Di Matius 7 ayat 7 itu memberikan kekuatan bagi kami dan kami hayati sejak kami hidup bersama membangun rumah tangga Rumah sampai tangga. saat ini. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya pensiun tahun 2016 saya pensiun dari pekerjaan. Saya bingung mau cari kerja apa. Usia sudah tua, nggak mungkin kerja kantor kan nggak mungkin toh. Kalian juga saya nggak punya. Kemudian saya minta doa di depan patung Bunda Maria yang sekarang ini. Dan Tuhan memberikan jalan bagi saya. Saya mencoba usaha membuat telur asin. Telur asin, saya suka. Herbal. Herbal itu kayak gimana? Herbal itu artinya saya buat dengan ramuan tertentu, ya. Kemudian dengan rasa yang khas, karena ada ramuan tertentu, ya. Kemudian saya jual dari situ. Berarti beda kayak telur asin yang dijual biasanya. Beda. Nah, saya mulai usaha itu mulai tahun 2017 sampai dengan pandemi. Setelah itu saya berhenti. Iya, pandemi. Ya. Karena pandemi. Iya. Sampai sekarang ini saya berhenti, udah ada buat lagi. Tapi Tuhan mendengarkan betul doa saya. Saya bingung mau usaha apa, pensiun dan sebagainya. Saya mohon pada Bunda Maria mendengarkan doa saya. Iya. Gitu. Jadi hal yang menguatkan saya, menopang hidup saya, Matius 7 ayat 7. Dan sekarang dipercaya untuk melanjutkan karyanya Romo Tondo. Karyanya Romo Tondo. Iya. Iya. Ngajar di STTS. Oh, ngajar juga sekarang. Agama. Oh, iya. Di STTS. Melanjutkan Romo. Iya, karena mendadak kan Romo meninggalkan kan dipanggil Tuhan. Iya. Dan waktu kami berdoa bersama tiap jam 12 malam Rosario, ibu, bapak saya, terus suami saya itu kan belum punya rumah waktu itu. Tahun keempat dipuji sama Romo Tondo, kamu bisa dapat rumah cepat sekali. Tahun keempat sudah punya rumah sendiri. Terus saya matur sama Bunda Maria, Bunda kalau boleh ya rumah saya itu temboknya tidak nempel dengan tembok tetangga. Ternyata benar sampai sekarang. Benar, sampai sekarang nggak nempel. Bunda kalau boleh rumah saya itu, namanya Dinoyo ya, yang kecil. Betul. Kalau boleh bukan rumah yang buka pintu langsung tembok orang. Ternyata jalan yang jalan raya. Mobil bisa masuk. Parkir, bisa parkir mobil di teras gitu. Jadi apa yang
apa yang mintalah itu tadi, mintalah makan kamu Kalau diberi. favorit saya, Kalau ibu gimana favoritnya? favorit saya Mazmur 23 seluruhnya. Mm. Tuhanlah Oh, gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, semua Tuhan sediakan. Semua sekecil apapun Tuhan siapkan. Pokoknya hidup itu enak pas-pasan, pas butuh pas ada. Iya. Gitu. Jadi sekecil apapun Tuhan selalu beri kejutan. Jadi seluruhnya, seluruh Mazmur 20, Mazmur 23 itu. Itu Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan sampai detik ini pun. Meskipun saya udah selesai berhenti purna waktu, purna bakti dari Yayasan Yohanes Gabriel, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, ternyata pensiun itu nggak enak. Saya masih senang ketemu anak-anak begitu. Nggak tahu ada telepon dari sekolah umum tapi yang 5 agama. Yang 5 agama. Dan ditelepon, Bu, apakah Ibu bisa ngajar di sekolah kami khusus anak Katolik? Wih, senang tuh, senang banget itu. Ya ampun, saya bilang Tuhan, kok baik sekali. Saya bilang pensiun tuh nggak enak, saya masih senang ketemu dengan anak-anak dan anak-anak itu menyenangkan semua. Dari yang kelas kecil sampai yang SMP itu menyenangkan, hadiah. Sekolah anugerah bakti dekatnya Pom bensin dulu, tahu. Iya, itu sekolah umum itu. Di situ sudah tahun keempat di situ. Dan anaknya santun-santun Santun-santunnya mereka bagus-bagus. Ya. Menyenangkan. Jadi Mazmur 23 itu benar-benar saya rasakan. Tuhan itu bekerja. Waduh, luar biasa. Memang ada dalam diri. Dalam segala dan tak pernah berhenti. Gitu. Kayaknya dari 2 ayat tadi, ayat Matius ya tadi, sama Mazmur, terus Mazmur saling melengkapi ya. Itu mintalah. Ada juga ini kita minta takkan kekurangan gitu. Takkan kekurangan. Kayak saling melengkapi gitu ya ayat ini. Sangat terkesan sekali. Saya bersyukur, kami bersyukur ya sudah pensiun tapi Tuhan boleh ziarah ke Yerusalem 2017. Pernah ke Yerusalem? Oh iya. Ada honorer. Iya, pernah ke Yerusalem. Pensiunan. Iya. Saya enggak sangka ya Tuhan itu sangat baik. Saya itu waktu SMA itu buat krestik. Krestik itu jadi sulaman, tapi gambar Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Terus Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Saya nggak nyangka ternyata dulu aku pernah membuat krestik itu dan sekarang boleh mengalami sendiri. Lihat langsung ke sana. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan denger nih ya, denger teman saya guru agama Santa Maria sudah ke Tanah Suci. Dengar teman saya guru SMA Saint Louis sudah pernah ke Tanah Suci. Saya guru agama Caritas pengen Tuhan. Nanti kalau baca Alkitab hati itu berkobar-kobar ngajar ke anak-anak, saya bilang gitu. Kalau sudah pernah ngalami kan rasanya beda gitu. Tahu Getsemani, tahu Yesus dibaptis, dan merasa, aduh bener-bener Tuhan itu sungguh-sungguh. Dan yang ajaib sekali ketika di Holy Land itu tempat penjaranya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di penjara, di ruangan bawah sekali, terus atapnya tuh lubang. Lalu Tuhan Yesus tuh dilempar, terus temboknya itu bekas itu darah tangannya gitu, masuk tangannya Tuhan Yesus masuk ke tembok dan bercak-bercak darah masih ada. Mungkin bisa lihat di YouTube itu ya, penjara Tuhan Yesus. Tiba-tiba saya itu kan bawa ibu saya umur 75 waktu itu, saya gandeng ibu. Yang lain tuh lagi diantar sama Giva, Turkit yang di Israel tapi pinter bahasa Indonesia itu. Saya berdua sama ibu saya turun ke itu untuk membaca Mazmur 91 itu. Terus tiba-tiba tas saya tuh bunyi. Nyanyi padahal di silent. HP-nya nyala sendiri. Nyanyinya tuh Regina. Lagunya gitu. HP-nya siapa ya Bu kok bunyi? Saya bilang gitu. Ini kan kita berdua, saya bilang gitu. Terus kok HP-ku Bu yang bunyi? Tak dengar lagunya Regina. Yesus yang terbaik, lagu Yesus itu. yang Di sana. termanis di dalam hidupku. Lagu itu kok enggak mati-mati saya. Terus saya bilang sama teman-teman, takut juga dong, tiba-tiba nyalakan. Kata tuh, loh biasanya kalau nyalain video gini kan harus buka galeri dulu, mencet video dulu. Loh, terus kata teman-teman kan yang ziarah itu kan teman-teman alumni Jogja, teman-teman kampus. Iya, kampus.
itu mah bukan kamu sih, Tuhan Yesus yang mencet katanya. Tuhan Yesus yang mencet itu. Berarti benar-benar Yesus tuh termanis dalam hidupku. Iya. Yesus yang terbaik, Yesus yang termanis di dalam hidupku gitu. Itu tahun 2017 ya, itu kenangan. Kenangan indah. Jadi terima kasih pada Tuhan. Jadi setiap pagi ketika di sana sama ibu saya bangun dari bangun pagi tuh, Bu, dicubit tangan saya. Cubit. Bu, awet dewe nggak mimpi ya, Bu? Tahu takutnya mimpi ya. Ini di rumah Tuhan Yesus ya, Bu? Oh, di rumah Iya, Tuhan iya, Yesus. benar Aku kok. ya, Bu, ya. Ya benar kok. Bapak juga ikut waktu itu. Iya, Bang. Ikut. Bersama. Baru sampai pensiun Ubaya. Oh iya. Jadi kami Bersama. pergi berempat. 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 Siapa aja itu? Saya, Mbak, tante saya, Sister. Suster Hedwig OSF. Oh, Juga Dia sama seusia ibu ibunya. saya. ibu. Oh berarti 4 orang. Berempat. Suster, bapak, ibu sama ibunya ibu. Iya. Oh. Dan prosesnya semua diberi kelancaran. Ya, puji Iya, Tuhan puji ya Tuhan. sudah ke sana. Langsung udah gitu kami kan orang sederhana ya. Mm. Tapi Tuhan izinkan 2 kali ke Jerman. 2 kali. Wah, puji Tuhan ya. Sama anak saya yang Banyak, pertama banyak diundang pada musim Panas. tahun 18 itu 2018 musim panas. Musim panas itu full bunga di mana-mana gitu. Terus kemarin yang kedua 2000 Yang kedua kemana? ya Jerman ke, lagi. ya ke Jerman. Musim dingin. Musim dingin. Musim dingin. Aduh. Itu dingin. Setelah mengalami musim dingin, terima kasih Tuhan di Indonesia. Musim hujan sama panas di Surabaya ini. Iklimnya sepanjang masa tetap seperti ini, Iya. enak gitu ya. Jadi bersyukur, penuh syukur, Iya, ya. penuh syukur. Penuh syukur ya. Banyak sekali ya ternyata Iya. apa namanya yang membuat kenapa ayat kitab suci ini sangat berkesan. Ternyata ada Betul. pengalaman-pengalaman yang Pengalaman pernah penuh dialami. syukur. Penuh syukur. Penuh syukur ya. Iya. Luar biasa. Luar pertolongan biasa Tuhan. sekali pertolongan Tuhan, Iya. pertolongan Bunda Maria juga. Bunda Maria, Bunda Maria, Iya. benar-benar mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Hingga saat ini Iya. ya gitulah. Ya. Luar Baik, biasa. iya. Dan bangga menjadi orang Katolik. Bangga menjadi orang Katolik. Harus dipertahankan. Iman Katolik harus dipertahankan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia itu nyata, Iya, itu sungguh nyata nyata. sekali. Apalagi terasa waktu 2017 tuh ya, Sang Sabda menjelma menjadi manusia itu benar-benar Benar-benar ada. benar-benar. Iya, Iya. benar-benar. Waktu kita mau masuk ke makam Tuhan Yesus kan ada tempat pembaringan jenazah Tuhan Yesus. Itu kita boleh mencium batunya, batu Oh, iya, pembaringan Tuhan batu Yesus. pembaringan. Harum sekali minyak narwastu. Iya. Iya, aduh. Doakan asik. saya juga ya. Semoga saya semoga. bisa ke sana ya Orang nanti ya. muda. Orang muda harus ke sana. Suatu saat Amin. Puji Tuhan. iman sebesar biji sesawi. Iya. Iya, bisa memindahkan gunung. Iya. Oh lupa ya nggak bawa biji sesawi ada di Ya, rumah. ada di rumah. Kecil, lebih kecil dari merica. Oh, Lebih kecil sekali. kecil sekali, Oh. kecil sekali. Jadi iman yang kecil tapi kalau kita percaya Mm. apapun, pokoknya dalam hati kita selalu yang positif. Mm-mm. Yang positif yang kita minta. Iya, ya udah kalau gitu lain kali deh. Kalau datang lagi ya, Bapak biji sesawi. Iya, iya, iya. gitu. Nah, baik Bapak Ibu, Iya, terima kasih terima kasih. sudah hadir di podcast kali ini dalam Kesaksian Iman Pasutri. Terima kasih banyak untuk Pak Nathan dan juga Ibu Asisi. kasih. Sudah meluangkan waktunya di banyak kegiatannya tadi ya, sibuk-sibuk itu masih bisa sempat hadir di podcast hari ini. Oh ya harus kan Iya. untuk mewartakan Iya, kebaikan Tuhan. iya, Kerajaan terima Allah harus kasih. diwartakan. Iya. Dan Tuhan Yesus kan nyata Mm-mm. mencintai kita. Tuntas total. Betul, iya baik. Baik Sobat Katedral, terima kasih sudah menonton podcast pada hari ini. Saya Casey Jerdam, saya pamit sebagai host pamit dan juga narasumber kita ada Pak Nathan dan Bu Asisi. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk Sobat Katedral untuk like, komen, dan subscribe YouTube Katedral Surabaya. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih Tuhan Terima berkati. kasih.